suaranya dimatikan. Speaker luar. Udah. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Zidna 'ilman wa 'amalan wa khashyatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa ftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan taqabbal. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita kembali untuk menambah ilmu. Kita masih berada dalam pembahasan Ad-Darsu As-Sabi'u, pelajaran yang ketujuh. Insyaallah pelajaran yang ketujuh ini tidak terlalu banyak pembahasan, melainkan kita hanya diajak untuk mengetahui kata tunjuk dari dalika, lawan kata tunjuk dari dalika, yaitu ada tilka. Hada mudzakkar lawannya hadhihi, dalika mudzakkar lawannya tilka. Tilka untuk muannas. Baik, marratan ukhra, kita ulangi lagi. Min as-safha at-tasi'ah wa thalathin, dari halaman 39. Ad-Darsu As-Sabi'u, pelajaran yang ke-7. Kelas. Nah, akra jabatan, langsung kita baca sama-sama. Ada akra wa antum tegak dulu. Ad-Darsu As-Sabi'u. Ad-Darsu As-Sabi'u. Man hadhihi? Man hadhihi? Hadhihi Aminatu. Hadhihi Aminatu. Wa man tilka? Wa man tilka? Tilka Fatimatu. Tilka Fatimatu. Hadhihi Tabibatun wa tilka Mumarridatun. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Hadhihi minal Hindi wa tilka minal Yabani. Hadhihi minal Hindi wa tilka minal Yabani. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Man hada? Man hada? Hada Hamidun. Hada Hamidun. Wa man dhalika? Wa man dhalika? Dhalika Aliyun. Dhalika Aliyun. Atilka dajajatun. Atilka dajajatun. La tilka baqqatun. La tilka baqqatun. Ma tilka? Ma tilka? Tilka baydatun. Tilka baydatun. Hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. As-sa'atu Abbasin hadhihi. As-sa'atu Abbasin hadhihi. La hadhihi sa'atu Hamidin. La hadhihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Tilka sa'atu Abbasin. Dalika dikun wa tilka dajajatun. Dalika dikun wa tilka dajajatun. Baik, barakallahu fikum. Betul, Pak. Silakan dibaca, Pak. Ad-Darsus Sabi'u.
Kira apa? Baca aja dulu. Man hadihi aminatu wa man tilka fatimatu hadihi tabibatu wa tilka mumarridatun hadihi minal hindi wa tilka minal yabani hadihi tawilatun wa tilka qasiratun man hada hamidun wa man dalika aliyun atilka dajajatun la tilka battotun ma tilka baidotun hadihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri asa'atu abbasin hadihi asa'atu abbasin hadihi la hadihi sa'atu hamidin tilka sa'atu abbasin dalika dikun wa tilka dajajatun Betul, saya setelah kira apa? Ad-darsus sabi'u man hadihi aminatu wa man tilka fatimatu hadihi tabibatun wa tilka mumarridatun hadihi minal hindi wa tilka minal yabani hadihi tawilatun wa tilka qasiratun man hada hamidun wa man dalika aliyun atilka dajajatun la tilka battotun ma tilka baydotun hadihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri asa'atu abbasin hadihi la hadihi sa'atu hamidin tilka sa'atu abbasin dalika dikun wa tilka dajajatun. Baik, bertarjim. Kita terjemahkan kembali. Ad-darsus sabi'u memanahu yang ke-7. Ad-darsus sabi'u. Dan bahasa sudah pelajaran yang ke-7. Pertama ada man hadihi memanahu. Siapa ini? Hadihi aminatu. Ini Aminah. Ini Aminah. Waman tilka dan siapa itu? Tilka yang kita sebutkan sebelumnya adalah maknanya itu. Namun untuk siapa? Untuk wanita. Kalau dzalika untuk mudzakkar, namun tilka untuk muannas. Waman tilka dan siapa itu? Tilka Fatimatu. Itu Fatimah. Itu Fatimah. Hadihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Ini tabibatun, bu dokter, wa tilka mumarridatun. Dan itu suster, dokter perempuan dan perawat perempuan.
Hadihi minal hindi wa tilka minal yabani. Ini dari India dan itu dari Jepang. Ini minal hindi dari India dan itu dari Yabani, dari Jepang. Al-Yabani asalnya Al-Yabanu, asalnya lemah. Nah, di sini kita baca kasrah Al-Yabani, apa sebabnya? Karena ada huruf jar, yaitu huruf min. Minal Yabani. Al-Hindi juga sama, asalnya Al-Hindu, asalnya tombak. Namun di sini kita baca kasrah karena ada min. Nah, huruf jar berubah menjadi minal hindi. Ini dari India dan itu dari Jepang. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Ini tawilatun tinggi dan itu pendek. Ini tinggi dan itu pendek. Man hada, siapa ini? Hada Hamidun, ini Hamid. Ini Hamid. Wa man dalika, dan Siapa itu? siapa itu? Dalika Aliyun. Itu Ali. Ali ditunjuk dengan dalika, bukan tilka. Apa sebabnya? Mudakar. Aliyun mudzakkar. Atilka dajajatun, kemudian apakah Itu ayam itu betina. ayam betina? Dajajatun mudzakkar muannas. Muannas. Nah, oleh sebab itu ditunjuk dengan tilka. Atilka dajajatun, apakah itu ayam betina? Lah tilka battun, bukan, itu adalah bebek. Battun maknanya bebek. Baik, pertanyaan berikutnya. Ma tilka, apa itu? Tilka baydotun, itu telur. Tilka baydotun, itu telur. Baydotun ditunjuk dengan tilka. Apa sebabnya itu? Karena ada tamar gitu. Karena baydotun ini muannas. Sebab muannasnya apa? Karena ada ta marbuthah, baydotun. Nah, kemudian hadihi sayyaratul mudarrisi, ini mobilnya Pak Guru. Wa tilka sayyaratul mudiri, dan itu mobilnya kepala sekolah. Sering kita sebutkan jika ada kata mudhof dan mudhof ilaih seperti sayyaratul mudarrisi, mobilnya Pak Guru. Yang sedang kita tunjuk mudhofnya mobilnya atau mudhof ilaihnya Pak Gurunya. Yang ditunjuk adalah mudhofnya, bendanya, mobilnya. Sehingga apa? Kata tunjuk nanti jenisnya harus sesuai dengan si mudhof. Mudhofnya apa di sini? Sayyaratu, muannas, maka harus menggunakan kata tunjuk yang muannas. Jangan terkecoh dengan al-mudarrisi. Karena bebas pemiliknya siapa saja boleh. Mau sayyaratul talibi, sayyaratul mudarrisati, sayyaratul muhandisati, pemiliknya bebas siapa saja. Namun kata tunjuk nanti sesuai dengan mudhofnya. Ini mobilnya Pak Guru dan itu mobilnya Pak Kepala Sekolah. Kemudian as-sa'atu Abbasin hadihi, apakah jamnya Abbas ini? Apakah jamnya Abbas ini? Yang ditunjuk jamnya atau Abbasnya? Jamnya. Jamnya. Maka untuk lihat kata tunjuknya harus sesuai dengan jam tersebut. Sa'atu muannas, maka menggunakan hadihi, bukan hada. La hadihi sa'atu hamid, bukan, ini jamnya hamid. Tilka sa'atu abbasin, dan itu jamnya Abbas, itu jamnya Abbas. Terakhir dalika dikun wa tilka dajajatun, itu ayam dan
jantan itu ayam betina. Di kun mudzakkar maka ditunjuk dengan dalika. Adapun dajajatun muannas maka ditunjuk dengan tilka. Di kun dalika dajajatun menggunakan tilka. Nah, as-soal bagaimana? Sudah ditanyakan sampai sini? Soal? Soal? Oh, salah, mumtaz. Baik, di pertemuan sebelumnya kita mengatakan apabila ketika kita ingin bertanya nama maka gunakan kalimat mas muka, bukan man anta man hadihi hakada. Nah, namun di dars ke-7 ini ternyata terlihat di halaman 39 paling atas man hadihi. Pertanyaannya apa? Man hadihi. Harusnya dijawab dengan apa? Dijawab dengan profesi atau siapa dia. Nah, jadi apa yang kita dapati di sini ini hanyalah pengecualian kecil. Itu minoritas bagian kecil saja. Namun mayoritasnya umumnya ketika bertanya nama menggunakan mas muka. Adapun pertanyaan man, apalagi tanya langsung man anta, maka dijawab dengan apa? Profesi. Jadi di sini hanya sedikit pengecualian. Jadi umumnya pertanyaan nama menggunakan mas muka. Nah, yang lain. Tapi soal. Nah, dari foto kira silakan mau baca dengan terjemahnya. Saya cobain. Man hadihi, siapa ini? Hadihi Aminatu, ini adalah Aminah. Wa man tilka, dan siapa itu? Tilka Fatimatu, itu adalah Fatimah. Hadihi tabibatun wa tilka mumarridatun, ini dokter perempuan dan itu perawat. Itu dokter perempuan dan perawat. Hadihi minal Hindi wa tilka minal Jabani, ini dari India dan itu dari Jepang. Hadihi tawilatun wa tilka qasiratun, ini tinggi dan itu pendek. Man hada, siapa ini? Hada Hamidun, ini adalah Hamid. Wa man dalika, dan siapa itu? Dalika Aliyun, itu adalah Ali. Atilka dajajatun, apakah itu ayam betina? La, tilka baktatun, bukan, itu adalah bebek. Ma tilka, apa itu? Tilka baidatun, itu adalah telur. Hadihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri, ini adalah mobil, ini adalah mobilnya ini mobilnya Pak Guru dan itu mobilnya kepala sekolah. As-sa'atu Abbasin hadihi, apakah jamnya Abbas ini? La, hadihi sa'atu Hamidin, tilka sa'atu Abbasin, bukan, ini jamnya Hamid, itu jamnya Abbas. Dzalika dikun wa tilka dajajatun, itu ayam jantan dan itu ayam betina. Baik, satu. Nampaknya dulu berikutnya. Man. Silakan. Ad-darsus sabi'un. Ad-darsus Sabi'un. sabi'un.
Man hazihi, siapakah ini? Hazihi Aminatu, ini Aminah. Wa man tilka, siapakah itu? Tilka Fatimatu, itu Fatimah. Hazihi Tobibatu wa tilka Mumarridatun, ini ibu dokter dan itu ibu perawat. Hazihi minal Hindi wa tilka minal Yabani, ini dari India dan itu dari Jepang. Hazihi tawilatun wa tilka qasiratun, ini tinggi dan itu pendek. Man haza, siapakah ini? Haza Hamidun, ini Hamid. Wa man zalika, siapakah itu? Zalika Aliyun, itu Ali. Atilka dajajatun, apakah itu ayam betina? Nah, tilka baktotun, bukan, dia bebek. Ma tilka, itu lagi tilka baktotun, dia bebek. ya Tidak, dia itu bebek. tilka. Itu bebek. Nah, itu Ma tilka, siapakah itu? Apakah itu? Tilka baidotun, itu telur. Hadi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri, ini mobilnya Pak Guru dan itu mobilnya kepala sekolah. Asa'atu Abbasin hadhihi, apakah jamnya Abbas ini? La, hadhihi sa'atu Hamidin, tilka sa'atu Abbasin, bukan, ini jamnya Hamid, itu jamnya Abbas. jamnya Abbas. bukan Abbas. Zalika dikun wa tilka dajajatun, itu ayam betina dan itu ayam betina dan itu ayam betina dan itu ayam Ikut ayam betina saja jatuh. itu ayam betina, itu ayam jantan, itu ayam jantan dan itu ayam betina. Siapa yang tidak dapat? Ikut atau saja aja? Dikut. Kenapa ikut? Kan jantan. Kenapa ikut ayam jantan? Saja jatuh. Kenapa betina? Dikut karena muzakar, dajajatun karena manas. Nah, jelas di situ kan. Dajjal jatuh ada tak mana? Contohnya manas. Berarti dia ayam dan ayam betina. Ayam betina dia ayam dan jantan. Baik, asal dan tanyakan terus ini. Oke. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjutkan pertanyaan kita terkait seperti asalnya ini kalau dijawab nama seperti ini pertanyaannya gimana? Menggunakan mas muka. Nah, tadi yang disebutkan mayoritas pertanyaan nama menggunakan mas muka. Berarti yang afdol seperti itu, utama seperti itu. Atau pertanyaan dengan man itu biasanya jawab dengan apa yang sudah kita sebutkan sebelumnya, profesi atau siapa kita dokter, kita tolib, kita guru, kita kepala sekolah. Jadi yang lebih utama pertanyaan nama dengan mas muka, mas moho, mas moa. Baik, yang lain? Soal? Soal? Baik? Baik. Ya. Perhatikan ya. Kita belajar baru 5 bulan. Belum lama. Lama belum kita belajar? Belum lama. Itu pun setiap hari alokasi waktunya hanya gak sampai 3 jam. Gak sampai 3 jam. Asalnya daurah asalnya takhasus ini
itu membutuhkan waktu hanya 150 menit belajar aktif. Masing-masing mata pelajaran itu 50 menit. Berarti dari 3 sehari kita 3 pelajaran, berarti 150 menit. Ditambah atau istirahat 15 atau 20 menit, berarti 170 menit saja setiap harinya. Itu bersihnya belajar berapa menit tadi? 150 menit. Alias cuma 1 alias 2,5 jam. Hanya 2,5 jam setiap hari untuk belajar. Itu pun tidak setiap hari dalam 1 pekan. Cuma berapa hari kita belajar? 4 hari. Belum terpotong dengan libur-libur yang ada. Libur Taurat, kemarin 1 pekan. Tasir kadang ada beberapa kendala sehingga kita libur. Kemudian kita masuknya jam 8. Dan banyak libur-libur lainnya. Alhamdulillah, kalau kita hitung dari 5 bulan, mungkin belajar kita jika di press itu nggak sampai 2 pekan kita belajar. Baru nggak sampai 2 pekan. Kalau dihitung aktif waktunya kita press itu nggak sampai 2 pekan atau nggak sampai 1 bulan kita belajar. Lama atau sebentar? Lama atau sebentar? Baru sebentar kita belajar. Namun untuk perhatikan diri antum sendiri, untuk muhasabah diri antum sendiri, yaitu proyek belajar antum semakin lama, apakah antum tetap stabil dalam artian antum terus konsentrasi, antum terus bahagia, antum terus ceria, atau semakin lama antum semakin murung, kesannya seperti sudah bosan. Kira-kira yang mana? Poin kedua tadi, yaitu kalau antum perhatikan cara antum belajar itu berbeda ya. Semakin lama semakin turun. Ketika ada terus banyak yang sudah kurang konsentrasi, banyak yang ngantuk, banyak yang main jari, banyak yang mainin mulut, mainin jenggot, palanya sudah mulai naik turun banyak. Beda dengan di awal dulu. Nah ini masing-masing kita harus membuat tameng buat diri kita sendiri. Jangan sampai penyakit-penyakit seperti ini terus menyakiti diri kita, terus menyakiti diri kita, sehingga apa? Meskipun kita belajar mungkin nanti sudah 1 tahun, sudah 1,5 tahun, bahkan 2 tahun, tapi kalau model belajar seperti ini terus kita biarkan, maka nggak ada manfaatnya sama sekali. Atau sebelumnya dulu ada kerjaan, ada kegiatan, sekarang juga ada kegiatan. Gak mungkin antum sekarang ada kegiatan, waktu itu nggak ada kegiatan. Gak mungkin kan, sama kegiatan masing-masing ada. Namun apakah antum dulu atau sekarang pengorbanan sama atau beda? Pasti sama, pasti beda. Kenapa beda? Mungkin yang lain sebelumnya itu lebih memfokuskan atau mengalokasikan waktu benar-benar buat belajar. Namun sekarang mudah sekali kita izin, termasuk ketika hujan misalkan, atau ketika hujan berangkat kerja nggak kira-kira? Berangkat. Punya jas hujan nggak? Punya payung nggak? Punya. Makanya jangan jadikan alasan hujan sebagai kita libur kerja, libur belajar. Ketika antum nggak bawa jas hujan kira-kira, kemudian antum tengah jalan turun hujan, kira-kira antum terus lanjut ke tempat kerjaan atau balik lagi pulang? Anda yakin pasti kebanyakan kita akan lanjut berangkat ke tempat kerjaan kita. Jadi aku lihat ini perlu kita refresh kembali diri kita masing-masing. Yaitu kalau sebelumnya kita belajar sangat antusias, sangat semangat, ngantuk itu sangat jarang sekali. Namun sekarang kenapa demikian? Kita sekarang mudah bosan, kita mudah ngantuk, mudah izin, mudah telat, mudah lainnya. Maka jangan biarkan anggur ini terus menjadi bola liar yang semakin hari semakin menurunkan kualitas belajar kita. Masing-masing antum harus punya tanggung jawab sendiri agar menjadikan diri antum maksimal dalam belajar. Karena sering sampaikan kepada antum, belajar di usia saat ini memang berat terlahir. Tapi kalau bukan sekarang kita belajar, mau kapan lagi kita belajar? Ada jaminan nggak 2 tahun lagi kita masih bisa belajar? Ada jaminan nggak 5 tahun lagi kita masih belajar? Nggak ada jaminan, siapa yang mau menjamin? Kalau seperti Hisham, seperti anak-anak kita, boleh kita mungkin masih santai, nanti bisa di tahun berikutnya, bisa nanti di SMP, bisa di SMA, bisa di kuliah, bisa ketika lulus kuliah, bisa terus-terusan. Tapi kalau kita sekarang usia sudah 30, 40, 50, bahkan 60 kita masuk, nggak bisa lagi kita belajar. Ketika di waktu ke depan, nggak ada jaminan. Maka kalau sekarang
kapan lagi kita belajar. Jadi kita buat timing kita masing-masing, kita antisipasi diri kita masing-masing. Kalau terus kita ngantuk sedih seperti ini, antum buatlah, jangan sampai jadi antum-antum. Antum silakan berwudu, antum boleh berdiri, atau antum banyak mengingat keutamaan talabul ilmi yang sudah kita hafal masing-masing. Nah, sebetulnya kenapa kita masuk ke hafalan hadis? Ya padahal sebelumnya nggak ada di kurikulum kita di semester pertama ini. Tujuannya kenapa? Itu untuk memproteksi diri kita agar tidak ngantuk, agar tidak bosan dalam belajar. Tujuannya agar kita senantiasa ingat bahwa sudah kita belajar ada keutamaan seperti ini. Kita belajar dimudahkan menuju surga. Kita belajar diampuni dosa-dosa kita. Kita belajar diangkat derajat kita. Kita belajar dinaungi malaikat. Kita belajar mendapatkan barokah rahmat terus lain-lainnya. Kita ingat-ingat itulah. Kemudian kita ingat kisah bagaimana para salaf dahulu ketika belajar atau ketika mendapatkan hadis. Ketika kita belajar sekarang ada hujan, ya kita belajar sekarang ada hujan. Para salaf dahulu belajar kira-kira menemukan hujan juga enggak? Menemukan hujan, bahkan kalau kita lebih kerucut, lebih sempit lagi, para salaf yang belajar di Jazirah Arab itu ketika dinginnya luar biasa, bahkan gak jarang sampai minus derajat, dan ketika panasnya luar biasa, tidak jarang sampai tembus 50 derajat. Kita di negara-negara katulistiwa, alhamdulillah pertengahan hanya 20, paling panas mungkin sampai 30-an, jarang sampai lebih 40, tak pernah malah. Maka kita lihat potret pada salaf dahulu ketika belajar. Kita sekarang naik motor, hujan pun ada jas hujan, bisa mungkin bawa kendaraan lain. Tapi para salaf dahulu boro-boro mau pakai kendaraan, kadang sendal aja gak pakai. Maka ini yang harus kita jaga ya. Sekali lagi, kalau bukan sekarang kita belajar, mau kapan lagi? Dan ketika kita belajar, jangan setengah-setengah. Kita belajar jangan setengah-setengah. Pilihannya belajar atau iya, jangan belajar setengah-setengah. Belajar atau tidak, jangan setengah-setengah. Maka kita harus berusaha minta pertolongan pada Allah agar Allah memberikan kemudahan buat kita. Dan terus kita ingatkan diri kita masing-masing bahwasanya belajar ini, kalau kita mau lihat dari kacamata muslim mukmin yang baik, inilah yang harusnya kita prioritaskan daripada kehidupan dunia kita. Yang Anda sampaikan, mungkin agak kurang enak didengar, yaitu sebuah kekeliruan jika kita libur belajar kalau karena hanya kita capek mencari maisha. Ini sebuah kekeliruan. Kenapa ya Pak? Maisha ya kewajiban kita, tapi belajar juga kewajiban kita. Tapi masing-masing tadi itu ada prioritas yang harus kita lebih prioritaskan, yaitu apa? Belajar ini perkara akhirat, adapun maisha perkara dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Maka sebuah kekeliruan ketika kita izin belajar karena hanya capek atau sakit karena perbuatan maisha kita. Harus kita balik. Kita buat jadwal, schedule, waktu kita jaga aktivitas kita agar kita bisa maksimal belajar. Kalau misalkan kita punya waktu kerja dari pagi sampai siang, ada space waktu buat kita istirahat, maka manfaatkan istirahat tidur dengan harapan agar kita bisa maksimal belajar. Sepulang dari sini misalkan kita tahu besok kita belajar, jangan begadang misalkan malamnya. Ada yang tidur mungkin sampai jam 1, jam 2, padahal besoknya mencari maisha. Kemudian ketika pulang maisha, tepar langsung mencapai badannya. Ya pantas, karena kita gak pintar memanage waktu. Jadi apapun aktivitas kita, seberat apapun kerjaan kita, maka kalau kita mau menjadi mukmin muslim yang baik, maka prioritaskan thalabul ilmi kita. Gak mesti di sini thalabul ilmi di tempat manapun. Namun kalau kita sudah berkutat dengan satu kegiatan, maka kita harus istiqamah. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita mulai kembali, kita semangat kembali. Memang belajar itu berat. Belajar itu apa? Berat. Namun kita harus ingat ganjaran yang Allah berikan ini sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua. Dan silakan untuk istirahat dulu. Kita 15 menit. Bagi anak Arab yang ngantuk setelah antum tidur, silakan mungkin jangan ketika belajar antum tidur ya Pak. Antum gak bosan tiap hari ketika belajar disuruh wudu,
ditegur lagi, suruh berdiri lagi, teruslah hal seperti ini. Kita buat kesadaran kita masing-masing. Maka hal seperti ini jangan sampai apa ditegur dulu ya. Nah, kita belajar di fase bukan belajar yang terus ditegur, terus ditarik kita kesadaran masing-masing. Nah, kita istirahat dulu sampai jam 21.45, 21.55, 20.55. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.